Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan juga Allah Maha melihat. Wa qauluhu ta'ala, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, laisa kamitslihi syai'un raddun 'alal mumatsilah, bahwasanya ini adalah jawaban atau ini adalah bantahan terhadap orang-orang yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, bahwasanya Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Wa qauluhu, dan firman Allah, wa huwas samiul basir, ini ya menjawab atau membantah raddun 'alal mu'attilah, ya. Ini jawaban kepada mereka yang meniadakan sifat Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah sendiri yang mensifati dirinya sendiri di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dari Allah. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menguatkan langkah kaki kita menuju masjid melaksanakan kewajiban kita salat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majelis ilmu. Ala adulluka bi syai'in yamhu bihil khataya wa yarfa'ud darajat. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, inginkah aku tunjukkan amalan yang dengannya Allah ampuni dosa-dosa kalian dan Allah tingkatkan derajat kalian, Allah tinggikan derajat kalian di hadapan Allah. Qalu bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Yang pertama kata beliau, isbaghul wudu indal makari, hendaklah menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang tidak nyaman dan tidak senang untuk berwudu. Wa kathratul huta ilal masajid, memperbanyak langkah kaki kita menuju rumah Allah, melaksanakan kewajiban kita salat berjamaah. Wa intidharus salah ba'da salah, kemudian yang ketiga setelah melaksanakan salat yang satu sembari menunggu waktu salat yang berikutnya, maka gunakan dalam rangka kebaikan kepada Allah, dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Salawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan majelis kita. Di pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bahwasanya kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diimani oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan, bahwasanya mengimani ataupun kaidah mengimani sifat Allah min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthilin. Ya. Nas-nas yang sudah dibawakan oleh Allah dan Rasulnya, ya, tidak boleh ditahrif, kemudian tidak boleh dita'til, kemudian tidak boleh ditakyif, dan juga wala tamthil. Adapun pada pagi hari ini, ya, disampaikan lanjutan daripada pembahasan yang lalu, mengapa bal yu'minuna bi annallaha subhanahu, ini alasannya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menjadi alasan utama, kaidah yang dengannya dibangun di atasnya tanpa tamtsil, ta'til, takyif, ya, dan juga tahrif, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan laisa kamitslihi syai'un, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu apapun, wa huwas samiul basir. Ini dalilnya ya dalam surah Asy-Syura, fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsahu, dan tidak boleh ditiadakan apa yang sudah Allah sifati dirinya sendiri, wala yuharrifuna al-kalima an mawadhihi, dan tidak boleh kalimat-kalimat ataupun sifat Allah yang berada di dalam Al-Qur'an dilencengkan maknanya, ya, kemudian tidak diletakkan pada tempatnya. Apa kata Syekh Shalih Fauzan? Lamma dzakara al-musannifu rahimahullah anna al-wajiba huwa al-imanu bi sifatillahi ats-tsabita fil kitabi was sunnah min ghairi tahrifin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, bahwasanya kita wajib mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditetapkan fil kitabi was sunnah, di dalam kitab Al-Qur'an dan juga dalam nas-nas syar'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ghairi tahrifin, ya, tanpa tahrif, al-udul, ya. Kemudian wala ta'tilin, tidak boleh ditiadakan nikmat Allah, sifat Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah sendiri mensifatinya, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min ghairi takyifin, dan juga tidak boleh ditanya bagaimana. Kemudian wala tamthilin, juga tidak boleh diserupakan dengan sesuatu apapun, apalagi dengan makhluknya. Bayyana mauqifa ahli sunnati wal jamaati min dzalik, ya, itu menjelaskan bahwasanya ini adalah mauqif ataupun pilihan yang dipahami oleh ahlu sunnah wal jamaah dalam bab ini. Wahum annahum yu'minuna bitilkas sifati, ya, bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah mengimani, ya, sifat-sifat itu ala hadzal manhaj al mustaqim, ya, dengan manhaj yang lurus, ya, fayuthabbitunaha ala haqiqatiha, ya, bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah, ya, menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala ala haqiqatiha dengan sebenar-benarnya, nafina anha at-tamthil, ya, pada hakikatnya diimani, kemudian meniadakan, ya, serupa daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Fala yu'attiluna wa la yumathiluna ala wufqi ma jaa fi qoulihi ta'ala fil ayah. Kemudian ahlu sunnah wal jamaah tidak mentaktil, tidak meniadakan sifat Allah yang sudah Allah sifati dirinya sendiri,
wala yumathiluna, kemudian tidak mencarikan ya serikat bagi Allah, tidak menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu apapun, wa huwas samiul basir, Allah Subhanahu wa taala maha mendengar dan juga Allah maha melihat. Wa qauluhu ta'ala, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, laisa kamitslihi syai'un raddun 'alal mumatsilah, bahwasanya ini adalah jawaban atau ini adalah bantahan terhadap orang-orang yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, bahwasanya Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Wa qauluhu, dan firman Allah, wa huwas samiul basir, ini ya menjawab atau membantah raddun 'alal mu'attilah ya. Ini jawaban kepada mereka yang meniadakan sifat Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah sendiri yang mensifati dirinya sendiri di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lianna fihi itsbatas sam'i wal basar, kemudian karena di dalam ayat wa huwas samiul basir itu adalah penetapan bahwasanya Allah memiliki ya pendengaran dan juga penglihatan. Fal ayat al karimah dusturun wadihah fi babil asma'i was sifat, kemudian ayat yang mulia ini adalah petunjuk yang sangat nyata dalam bab asma was sifat. Yang dirahmati Allah, li'annaha jama'at baina itsbatis sifatillahi wa nafyi at-tamtsili anha, karena ayat ini mencangkup ataupun ya menjamak baina itsbatillahi, kemudian menjamak antara mengumpulkan ya penetapan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala wa nafyit tamtsili anha, kemudian meniadakan yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa qauluhu fala yanfuna anha ma wasafa bihi nafsahu, adapun janganlah kalian meniadakan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala sifati diri sendirinya. Ai la yahmilu ahlus sunnah wal jamaah imanuhum bi anna Allah laisa kamitslihi syai'un ala ayyanfu anhu ma wasafa bihi nafsahu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Ahlussunnah wal Jamaah mengimani bahwasanya Allah tidak serupa dan Allah tidak meniadakan apa yang sudah Allah sifati dirinya sendirinya. Kama yaf'alu dzalika alladzina ghalau fit tanzih, ya sebagaimana apa yang dilakukan oleh mereka yang berlebihan dalam mensucikan Allah Subhanahu wa taala, begitu. Jadi ada kelompok menurut ya Syekh Shalih Fauzan di dalam keterangan dalam syarah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini, ya mengapa kita harus menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam Al-Qur'an dan mengabarkan di dalam Al-Qur'an ya, tanpa memberikan makna yang lain, kemudian tanpa meniadakan sifat-sifat tersebut. Justru ini adalah ya untuk jawaban kepada mereka yang berlebihan dan ghulu dalam mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dari saking ingin mensucikan Allah supaya tidak serupa dengan makhluknya. Artinya bagi mereka, kalau Allah itu disifati Sami', Basir, maka Allah itu serupa dengan makhluk, kata mereka. Makanya mereka aqaluhu min sifatihi bihujjatil firari minat tamthili bisifatil makhluqin. Kemudian pada akhirnya karena ghulunya mereka, takutnya kalau Allah itu disifati Sami', Basir, Allah itu maha melihat, kemudian Allah itu mendengar, Allah itu memiliki penglihatan, kemudian pendengaran, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini justru akan menyamakan dengan sifat makhluk, sehingga mereka justru malah meniadakan, menghilangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
Fa ahlus sunnati yaqulun, adapun ahlus sunnah wal jamaah berpendapat lillahi subhanahu sifatun takhussuhu wa taliqu bihi, bahwasanya jangan dihilangkan sifat Allah itu dengan alasan nanti kalau Allah itu diimani bahwasanya Allah memiliki penglihatan dan pendengaran nanti akan sama dengan makhluk. Tetapi ahlus sunnah wal jamaah tidak seperti itu. Allah itu memiliki sifat yang menjadi kekhususan baginya, wa taliqu bihi, dan juga layak untuknya, maka tidak akan sama. Jamaah yang dirahmati Allah, walil makhluqina sifatun takhussuhum, dan makhluk-makhluk Allah juga itu memiliki sifat ya yang khusus buat mereka, wa taliqu bihim, dan juga layak untuk mereka. Jadi tidak akan pernah sama. Jadi alasan Mu'attilah, jadi alasan menghilangkan sifat Allah yang katanya sifat Allah Sami', Basir, melihat dan mendengar, dengan alasan supaya tidak sama dengan makhluknya Allah, maka itu tidak bisa diterima, karena Allah memiliki sifat, juga manusia memiliki sifat, dan masing-masing ya layak dengan masing-masingnya, dan tidak akan pernah sama, kata Syekh Shalih Fauzan dalam keterangannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, wa qauluhu la yuharrifunal kalima am mawadhihi. Jamaah yang dirahmati Allah, seyogyanya seorang hamba yang beriman kepada Allah, la yuharrifunal kalima am mawadhihi, tidaklah ya melencengkan ya sifat Allah Subhanahu wa taala, tidaklah memberikan makna yang lain yang tidak sesuai dengan sifat Allah ya. Sesungguhnya itu adalah kelayakan bagi Allah Subhanahu wa taala dimaknai sebagaimana Allah memaknainya dan Rasulnya. Makanya apa yang diimani oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam akidahnya, jamaah yang dirahmati Allah, mereka tidak mau istawa. Istawa itu dimaknai istaula, maka istawa ya istawa, jamaah yang dirahmati Allah, tidak mau dimaknai dengan makna yang lainnya istaula ya. Istaula itu arti ketika diterjemahkan, jemaah yang dirahmati Allah, menguasai. Tetapi pada akhirnya khilaf-khilaf yang terjadi di antara para ulama, di antara para ahli ilmi tentang bab akidah, jemaah yang dirahmati Allah, bahwasanya ya ketika kalimat tersebut dimaknai dalam bahasa selain bahasa Arab, jemaah yang dirahmati Allah, maka lahirlah apalagi kalimat tersebut ya diterjemahkan ya, justru disitulah akhirnya muncul ya khilaf ya kuat di antara para ulama tentang makna istawa. Tapi ala kulli hal, lagi-lagi kami sampaikan bahwasanya itu adalah pembahasan ahli ilmu, dan dalam hal ini ya kita bahas kitab ya Imam Ibnu Taimiyah dan keyakinan yang ia bangun di dalamnya ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana beliau juga ingin menyampaikan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa jaa rabbuka, ya Tuhanmu itu datang, maka imani benar-benar bahwasanya Allah lah yang datang ya. Jangan dimaknai yang lain, karena ada yang memaknai yang lain, jaa amru rabbika ya, bukan Allah, tetapi perintah Allah ya. Jemaah yang dirahmati Allah, bukan Allahnya yang datang, tapi perintah Allahnya yang datang kepadamu. Jemaah yang dirahmati Allah. Mengapa? Karena kalau apabila kita maknai bahwasanya Allah yang datang, maka nanti akan muncul kesamaan sifat dengan makhluk, kata mereka yang tidak setuju. Kemudian maka kita carikan makna yang lain ya, yang cocok menurut mereka, jaa amru rabbika. Jadi ya yang datang itu adalah perintah Tuhanmu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan Tuhanmu yang datang ya. Artinya ingin dicarikan makna yang lain, ditakwil ya oleh sebagian ahli ilmi yang tidak setuju, jamaah yang dirahmati Allah, dengan apa yang dipahami oleh Imam Ibnu Taimiyah ya, bahwasanya ingin dimaknai secara zahirnya saja. Jadi ayat itu dimaknai secara teksnya saja, jangan ditakwil dengan makna yang lain ya. Kalau Allah yang datang, maka jangan dimaknai dengan perintah Allah yang datang, karena secara tekstual Allah mengungkapkan seperti itu. Jadi ini khilaf di antara para ahli ilmi ya terkait bab akidah ya.
Jadi sudah biasa ini terjadi di antara para ahli ilmu jamaah yang dirahmati Allah. Begitu sebagaimana di bab-bab muamalah juga dan fikih juga dan ibadah itu sering terjadi khilaf di antara para ulama, ya begitu juga ya yang terjadi dalam bab-bab akidah jamaah yang dirahmati Allah, ya. Yang tidak ada khilaf itu justru ya pada usul akidah. Ya semuanya tidak ada khilaf di antara para ulama, para ahli ilmu Ahlussunnah wal Jamaah tentang usul-usul akidah, tentang rukun iman jamaah yang dirahmati Allah. Adapun pembahasan ya pada furuk-furuknya itu biasa terjadi khilaf di antara para ulama, ya, dan kita tidak usah gumun kemudian tidak usah bingung, ya memang begitulah ahli ilmi membahas jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian ya wala yulhiduna fi asma'illahi wa sifatihi ya wa ayatihi, jamaah yang dirahmati Allah. Dilanjutkan oleh beliau, wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi. Janganlah kalian melencengkan makna fi asma'illahi wa sifatihi, makna dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan juga yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayatnya. Begitu, masih berbicara tentang tidak boleh mentakyif, tidak boleh mentaklil, tidak boleh mentahrif, ya. Jamaah yang dirahmati Allah. Karena ada orang yang ilhad, ya. Ilhad itu al-mailu wal udulu anis syai', ya. Ilhad itu condong, miring kepada sesuatu. Jamaah yang dirahmati Allah. Wa minhu al-lahdu fil qabri. Ilhad itu, miring itu sebagaimana miringnya lahat di dalam kubur. Begitu. Summiya bidzalika limailihi wa inhirafihi an samtil hafri ila jihatil qiblah. Jadi secara bahasa ilhad itu miring sebagaimana lahat yang dibuat miring, ya yang dirahmati Allah, di samping atau di sisi, ya, sehingga mayat itu atau jenazah itu akhirnya posisinya miring menghadap kiblat. Adapun ilhad di dalam makna yang sebenarnya dalam kalimat syar'i, al-ilhadu fi asma'illah. Tidak boleh kita melencengkan, tidak boleh kita memiringkan makna Allah Subhanahu wa taala, makna sifat Allah Subhanahu wa taala dari hakikat yang sebenarnya, ya, dari makna yang sebenarnya yang Allah sudah tentukan, jamaah yang dirahmati Allah. Mengapa kita tidak boleh ilhad ataupun tidak boleh melencengkan makna sifat Allah Subhanahu wa taala? Artinya kata Imam Ibnu Taimiyah, apabila yang datang itu Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dicarikan makna yang lain karena itu bentuk daripada ilhad, ya. Mengganti ya makna yang sebenarnya kepada makna yang lain, dan itu dikatakan istilah dengan al-mail atau al-udul atau al-ilhad, jamaah yang dirahmati Allah, atau itu adalah makna yang miring, tidak sebenarnya karena diganti dengan makna yang lainnya. Apa jamaah yang dirahmati Allah? Karena ilhad, miring, memaknai makna Allah dengan tidak benar itu, dan sifat Allah dengan makna yang tidak benar itu ada bermacam-macam, jamaah yang dirahmati Allah. Ya, ada nama Allah Subhanahu wa taala, ya, dinamai dengan nama-nama, ya, ataupun menamai berhala-berhala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada berhala namanya Lata, ya. Ini dimaknai, ya, al-ilah, ya, sifat Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada berhala namanya Al-Uzza. Ini diambil dari sifat Allah Subhanahu wa taala, nama daripada Al-Aziz, ya, yang dirahmati Allah. Ya. Kemudian juga ada berhala yang namanya Manat. Ya, begitu. Ini diambil dari sifat Allah yang namanya Al-Mannan. Ini tidak boleh. Kemudian ilhad yang berikutnya adalah ketika orang-orang Nasrani, ya, menamai Allah Subhanahu wa taala dengan nama yang tidak layak untuk Allah. Allah disebut Aban atau Bapak, ya, yang dirahmati Allah. Atau watasmiyatul falasifah, ya, orang-orang ahli filsafat menyamak atau menamai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan illatan fa'ilatan. Allah itu akan berbuat apabila ada sebabnya, kata mereka.
Allah itu akan berbuat apabila ada sebabnya. Nah, ini ahli filsafat memaknai sifat-sifat Allah dengan makna tersebut. Padahal ya Allah itu kita imani yaf'alu ma yasha. Allah itu berbuat apa yang Ia kehendaki. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga contoh daripada ilhad yang memaknai sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang lain adalah sebagaimana sifat orang-orang Yahudi mensifati Allah dengan sifat yang naqis, dengan sifat yang tidak sempurna. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Ya, mengomentari ya orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu fakir, kemudian kamilah yang kaya, kata mereka. Ini tidak boleh, ya. Kemudian juga ya orang-orang Yahudi ya di dalam Al-Quran mengatakan yadullahi maghlulah. Ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi ya mensifati Allah wa annahu istaraha yaumas sabti, ya. Jadi Allah itu terbelenggu tangannya dan Ia beristirahat pada hari Sabtu, kata mereka, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka makna-makna ini dinilai sebagai makna yang ilhad. Artinya kalau kita memaknai makna ya sifat-sifat Allah tidak pada hakikatnya, jamaah yang dirahmati Allah, kata Imam Ibnu Taimiyah, kita justru nanti akan menyamai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ketika mensifati Allah Subhanahu wa taala. Tapi ala kulli hal, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah pembahasan di dalam kitab Tauhid, ya. Dan ulama ya silang pendapat, khilaf di antara mereka, ya ada yang ingin dimaknai sebagaimana makna yang sebenarnya, ya sudah, kalau Allah yang turun jadi Allah, tak usah ditanya begitu, tidak usah ditakyif, tidak usah bagaimana begitu. Tetapi ya kelompok akidah yang lain ya ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau dimaknai Allah yang turun ada kesamaan di antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dicarikan makna yang lain, yaitu adalah perintahnya yang turun, dan makna ini dinilai ilhad ataupun dinilai udul. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dinilai udul ataupun dinilai melenceng oleh Imam Ibnu Taimiyah apabila yang datang bukan Allah tetapi yang datang adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dijelaskan oleh oleh Syekh Shalih Fauzan, mereka semuanya sedang ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya, tetapi mensucikan Allah ya dengan caranya masing-masing, ya, sehingga terjadi khilaf di antara mereka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itu kaidah dalam memaknai ataupun mengimani serta ya memahami sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ya disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam akidahnya, kemudian disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan di dalam kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Jamaah yang dirahmati Allah, saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.